Harimu membosankan, bingung mau ngapain. Terus kamu pergi ke kebunmu yang sudah lama tidak ditengok. Sesampainya di sana kamu melihat lahanmu penuh semak belukar. Dan di saat itu kamu mulai berpikir, lahan kosong ini mau aku olah tapi bingung mau ditanamin apa, dan kamu mungkin teringat kangkung. Kangkung adalah salah satu dari berbagai sayuran yang paling banyak ditanam oleh petani di Indonesia, dan dari berbagai jenis kangkung yang biasanya ditanam oleh petani salah satunya adalah jenis kangkung cabut. Cara menanam kangkung cabut cukup mudah dan juga singkat, jadi Anda bisa menanamnya sendiri, baik di sawah atau di ladang di sekitar rumah, untuk memenuhi kebutuhan sayuran keluarga Anda sendiri. Jika Anda tertarik untuk menanam kangkung cabut, berikut ini adalah cara menanam kangkung cabut. Dalam penanaman kangkung, yang pertama dilakukan adalah memilih bibit berkualitas. Bibit yang berkualitas merupakan salah satu kunci keberhasilan budidaya kangkung cabut. Jika Anda tidak mau repot dalam urusan bibit, Anda bisa membelinya di toko bibit baik online ataupun offline. Tetapi Anda harus memperhatikan aturan dalam penanaman kangkung dan juga tanggal kadaluarsa bibit yang tertera di kemasan agar mendapatkan hasil panen yang diinginkan. Menyiapkan lahan dan proses pengolahan lahan. Proses pengelolaan lahan dimulai dengan menggemburkan tanah menggunakan cangkul atau bajak. Kemudian buatlah bedengan dengan lebar 100 cm, tinggi 20 hingga 30 cm, dan panjang yang menyesuaikan dengan keadaan lahan. Tambahkan pupuk kandang ke bedengan dengan mencampurkannya secara merata dan rapihkan kembali permukaan bedengan. Proses pengelolaan lahan ini dilakukan 1 minggu sebelum masa tanam. Dalam proses penanaman, bibit kangkung cabut dapat langsung ditanam tanpa disemai terlebih dahulu. Metode penanaman dimulai dengan membuat alur memanjang di bedengan dengan kedalaman 1 hingga 2 cm. Jarak antara satu alur dengan alur lainnya adalah 20 cm. Sehingga 5-6 alur tanam bisa dibuat di bedengan dengan lebar 100 cm. Alurnya dapat dibuat lurus dan rapi sehingga memudahkan dalam perawatan dan pemanenan nantinya. Lakukan penanaman segera pada lahan, namun tidak perlu terlalu rapat. Setelah itu tutupi kembali dengan tanah. Setelah itu bibit diberi pupuk dan disiram. Setelah 3-4 hari bibit biasanya sudah mulai berkecambah. Perawatan dan pemeliharaan. Perawatan kangkung cabut yang tepat harus melalui beberapa tahapan. Apa tahap dalam perawatan tanaman kangkung cabut? Tahap pemeliharaan tanaman kangkung adalah sebagai berikut. Penyulaman. Lakukan penyulaman terhadap tanaman yang layu atau mati dengan bibit baru. Penyulaman dilakukan 2 minggu setelah masa tanam untuk pertumbuhan tanaman yang merata. Pemupukan untuk mendapatkan tanaman kangkung berkualitas tinggi, tanaman kangkung harus diberi pupuk. Pemupukan hanya dapat dilakukan untuk tanaman kangkung yang tumbuh di darat. Pemupukan untuk tanaman kangkung cabut ada 2 jenis, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan anorganik. Dan hanya dapat pemupukan dasar terjadi pada saat persiapan lahan. Pupuk digunakan ketika pemupukan dasar terdiri dari pupuk kandang. Pemupukan anorganik dilakukan ketika tanaman itu 7 hari setelah tanam. Cara memasok pupuk anorganik adalah dengan cara mencampurkan pupuk ke air dan diaduk kemudian disiramkan. Penyiraman. Kangkung cabut yang ditanam di darat membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tanaman kangkung tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa air.
Meskipun ada curah hujan yang cukup, penyiraman masih diperlukan. Penyiraman yang baik dapat dilakukan 2 kali sehari di pagi dan sore hari. Kangkung yang ditanam di air tidak membutuhkan air untuk bertahan hidup. Hal ini karena tanaman kangkung tumbuh di air. Dengan cara ini Anda tidak perlu menyiram lagi. Pembersihan. Tahap pembersihan gulma adalah fase di mana gulma yang tumbuh di sekitar tanaman dihilangkan. Untuk menghilangkan gulma adalah dengan cara mencabut gulma di sekitar tanaman kangkung. Baik kangkung air dan kangkung darat harus dilakukan pembersihan. Jika gulma tetap ada dan tidak dihilangkan, gulma akan menyebabkan hama datang dan kemungkinan besar menyerang tanaman kangkung. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat mengganggu tanaman kangkung cabut karena petani itu sendiri. Terkadang petani tidak merawat tanaman kangkung cabut dengan benar. Hama dan penyakit yang biasanya menyerang tanaman kangkung cabut seperti karat putih, kutu daun dan hama ulat geraya. Dari sekian banyak mengganggu kangkung cabut, ketiga hama dan penyakit itu paling banyak mengganggu tanaman kangkung cabut. Untuk mencegah hama dan penyakit menyerang tanaman kangkung cabut, lahan harus selalu bersih. Jika hama dan penyakit telah mengganggu kangkung, segera lawan dengan menyemprotkan fungisida cair dan insektisida sesuai dosis. Panen setelah 20 hingga 24 hari. Kangkung cabut sudah siap panen. Setelah panen, kangkung siap untuk dikonsumsi atau untuk pemasaran. Kemudian Anda bisa mengulangi langkah demi langkah penanaman di atas. Demikianlah pembahasan tentang cara menanam kangkung cabut. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan tentunya jangan lupa subscribe channel Bang Kio.